kemudian Karenta, kemudian Social bus. Social Bus itu tapi Iya, CEO-nya lagi nggak bisa datang. ya udah nggak apa-apa. Apa-apa. Jadi basically kita cuma Karenta dan Puripap. Iya. Oh ini cuma dua aja. Harusnya ada sosial bus, cuma CEO-nya lagi nggak bisa hadir. Oke nggak apa-apa. Jadi pokoknya ini intinya Betul, dua betul. Karenta dan Puripap. dan Puripap ya supaya Iya. bisa fokus juga. Oke, apa namanya, selamat siang. Saya senang hari ini bisa diundang sama Karen. Terus terang waktu ketemu dengan Karen aku bilang, Karen ini aku harus ngomong apa ya, kalau ini semuanya sudah canggih-canggih. Saya waktu pertama kali bikin sharing tentang maksudnya hal-hal seperti ini pada saat di Founder Institute, I think that is been 5 years ago, dan saya melihat sekarang sangat berbeda. Apa namanya, berbeda environment-nya ya, maksudnya anak-anak semakin lama semakin canggih, semakin menurut saya ada seharusnya semakin lama semakin pintar, banyak contoh, sudah lebih banyak contoh-contoh dibandingkan kondisi 5 years ago gitu kan. Lebih banyak contoh, lebih banyak yang berani, dan menurut saya terlihat cukup sukses ya, maksudnya ada ya maksudnya ada beberapa hal yang saya pikir sangat performasinya sangat bagus, dan sekarang juga belajarnya lebih mudah, dari mana-mana juga ada juga bisa juga pelajari. Nah, aku cuma di tengah-tengah itu saya cuma ingin kembali sedikit mengulang beberapa hal yang mungkin saya pikir bisa dijadikan sebagai sebuah koridor atau path yang Anda bisa pegang, karena saya pikir sekarang dengan berbagai macam hal-hal apa namanya, contoh yang satu hal yang paling gampang sih mengenai masalah komunikasi, there's a lot of things yang bisa dilakukan. Cuma kalau dari Anda sendiri nggak pegang modelsnya harusnya seperti apa, nanti bisa-bisa ke distract kiri dan kanan gitu kan, sampai tanpa nggak tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, diskrepansinya saya ini out of the road, out of the path ini seberapa jauh gitu loh ya. Karena yang paling tahu kan sebenarnya bisnisnya adalah Anda sendiri. Ngerti gitu kan. Jadi saya coba untuk ya sekedar sharing beberapa hal yang biasanya common itu digunakan oleh industri sekarang ini. Apakah industrinya maunya betul-betul tangible, ataupun maksudnya tangible dalam pengertian tangible benar-benar barangnya ada, servisnya ada, ataupun yang sekarang ini lewat di online. Karena menurut saya ujung-ujungnya harusnya kurang lebih sama. Mungkin sebagai salah satu contoh kita diskusi ya, langsung ngomong di diskusi. Yang satu hal yang mungkin menjadi perhatian saya begini, dulu kan pada saat pertama kali digital dan segala macam keluar, apps keluar, itu orang sangat benar-benar pikirnya everything akan ditentukan oleh digital. Penetrasi komunikasi dialah yang akan menjadi sebuah hal yang paling penetrate dan akan lebih baik dibandingkan media-media yang lain, lebih efisien dan lebih efektif. Walaupun efisien dan efektif tetap aja quote unquote gitu kan, definisinya apa, kebutuhannya apa gitu. Nah, tapi kalau Anda juga memperhatikan tren-tren ini, kalau dilihat justru konvensional media yang masih banyak digunakan. Bener nggak? Ya, kalau kita mau lihat industri sekarang ini, contoh di media TV misalnya, yang bisa nutupin terjadinya penurunan revenue dari media itu adalah apa? Uangnya dari mana? Uangnya dari semua investasi digital. Ya, contoh yang sekarang ini di tengah-tengah orang bilang oke, digital begini ya, tetap aja akhirnya yang masuk di TV apa semua, walaupun dari grup sendiri aku nggak usah bilang gitu kan, itu misalnya nomor 1 gitu muncul lah, misalnya sekarang Bukalapak misalnya, atau let's say Tokopedia misalnya, yang muncul di billboard apa gitu ya. Nah ini yang saya bilang, oh ternyata juga betul-betulnya apa, balik toh mau pakai konvensional media gitu kan, yang dulu orang sudah bilang udah just leave it, tinggalkan, sekarang mari kita menuju digital, tapi apa gitu loh, itu kan bisnis apa namanya, balik lagi saya bilang bisnis hal yang menurut saya apa namanya, adik-adik teman-teman perlu untuk cermati dengan baik gitu loh, masalah penggunaan media kayak ini, karena it's not so simple. Investasinya yang paling besar
Dan kadang-kadang Anda sendiri di tengah-tengah distractionsnya digital sekarang, dulu karena orang bilang wah TV very crowded, dulu kan seperti itu, crowded banget, tiap 15 menit yang muncul 30 second iklan gitu kan, luar biasa insertion. Jadi kan kita biasa buat banyak segmen dalam 1 jam. Kalau kalian lihat biasa siaran live misalnya ulang tahun Indosiar, ulang tahun RCTI, 1 jam itu biasa terbagi atas slide, saya taruhlah 3 atau 4 segmen yang di tengah-tengahnya ada iklannya. Oke, iklannya itu biasa kalau zaman dulu cuma saya taruhlah 3 menit. Kalau 3 menit iklan 30 second berarti sekitar 6 iklan. Itu kan sudah mulai pusing gitu kan, yang mana lama-lama tambah banyak aja jadinya 5, 10 iklan. Atau biasa bukan cuma 5 menit, bisa jadi 10 menit, lama sekali ditunggu, tergantung tambah banyak kan, rating tambah tinggi tambah banyak kan. Nah sekarang kalau saya tanya balik, 10 iklan, emangnya kalau yang di digital ada berapa iklan? Kalau misalnya kita mau bilang website yang revenue-nya based-nya on advertising, satu website itu dari atas, halaman dari atas sampai bawah ya, nggak usah ngomong masuk ke dia punya kanal-kanal deh, paling depan aja coba hitung berapa ya, which is sebenarnya terjadi juga kan, akhirnya juga yang kita bilang distractions di dunia TV akhirnya juga terjadi juga di distraction juga di dunia digital gitu. Dan sekarang orang juga udah mulai aware, aduh nanti tambah pusing mau taruh di mana, itu kalau dalam satu halaman. Belum kalau mau perang mau bikin Facebook mau taruh di mana, itu antara Kompas, antara detik.com, antara Liputan 6, kapan lagi, itu semua yang website yang maksud saya memang dari 5 atau 6 tahun yang lalu saya sudah pakai pada saat saya berada di industri saya sebelumnya. Bayangin kalau mau dihitung yang memang di industri yang sekarang gitu loh ya. Jadi itu aja. Nah saya cuma mau cerita sedikit, ada beberapa paham-paham yang kita harus sama-sama ini, karena problem that ini startup competition ya. Bagaimana yang masalah komunikasi, saya sebelumnya terus terang ngambil komunikasi, aku sharing aja karena I've been in the marketing communication sebelumnya. Industri saya di Indosat for 15 years, setelah itu saya pindah ke industri handphone dan setelah itu saya sekarang di media, di PTV gitu kan. Jadi memang bagaimana caranya kita mengkomunikasikan, kan ujungnya kan masalahnya ini kan, bagaimana caranya komunikasi dengan mereka, bagaimana nambah like, bagaimana caranya awareness orang ngeh dengan kita dan selanjutnya. Nah, bagaimana caranya bikin kita punya produk yang interesting gitu kan, yang digital itu benar-benar lebih oke ya, masalah komentar gitu loh. Nah, juga bagaimana deal dengan yang namanya sosial media dengan berbagai macam jenisnya dan segala macam. Kita bilang oke sekarang udah enggak, sekarang sudah tidak zamannya lagi Facebook misalnya, iya mau pakai apa coba sebutkan alternatifnya juga, ujungnya berarti balik lagi Facebook lagi gitu gitu kan. Padahal orang sudah sangat ini gitu. Nah jadi challenge-nya adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk kita in the right way dan juga deliver the messages precisely to their target audience. Balik lagi, ini saya bukan mau mengajarkan sesuatu hal karena saya tidak bisa ajarin. Anda semua lebih pintar, Anda paling tahu produknya. Cuma mungkin saya mau sampaikan beberapa tools pemahaman ya. Nah, ini yang kita sebut satu adalah tentang iSaaS ya. iSaaS ini sebenarnya adalah sebuah tools yang dibuat oleh sebuah agency, jadi aku langsung sebut itu adalah Dentsu ya. Saya menggunakan Dentsu karena basically mereka pertama sangat kreatif, orang-orang Jepang sangat kreatif, dan mungkin contoh-contohnya bisa nanti Anda bisa juga pakai karena dia sangat superlatif waktu bikin contoh, jadi mungkin ini bagus jadi bahan diskusi. Kalau yang lainnya udah jadi kalau terlalu average ya jadi nggak ada sesuatu gitu ya. Nah tadi kan saya sudah bilang it seems more difficult than effort to get our messages across to the customer. Itu problem kita. Kejadian yang tahun yang sebelumnya orang kan udah bilang sangat gede, nanti digital akan naik dari sisi media gitu kan.
orang akan tinggalkan. Tapi dalam kenyataannya justru kayak sekarang memang benar yang namanya TV, yang namanya print sangat menghadapi dilematis itu, tapi yang sekarang justru sangat ironis karena yang mengisi kue TV yang hilang itu justru dari digital. Waktu pertama kali WeChat masuk, waktu pertama kali Line masuk, waktu pertama kali Kakao masuk, duitnya sampai habis 80M cuma masuk ke RCTI doang gitu loh. Ya kan, ini sampai orang sampai bingung gitu loh, ini sebenarnya mau seperti apa gitu loh. Itu sudahlah kalau yang namanya Kakao karena dia barusan masuk, tapi yang sudah lama gitu loh ya, even dulu kalian sendiri juga toko bagus juga pernah campaign habis-habisan sebelum dia turun di OLX, terus setelah itu sekarang dia masuk lewat menggunakan Fokus Media di apartemen dan segala macam ya. Okay, so it seems more difficult than ever to get our message across gitu ya. Ini tadi kita bilang that era is overflowing ya, sudah terlalu banyak, so many people put up what we like to call the information barriers gitu. Nah orang jadi seperti benar-benar jadi karena justru dia merasa dirinya diserang gitu, jadi justru dia benar-benar udah dia pokoknya gue nggak mau angkat, ada yang telepon ke gue aku nggak kenal nomornya aku tidak mau angkat. Kalau di zaman dulu masih angkat, sekarang udah pokoknya nggak ada namanya saya tidak akan mau angkat, misalnya seperti kayak gitu gampang. Email juga seperti kayak gitu, udah bahkan sudah pasang blocker dan segala macam. Bagaimana caranya supaya tidak spam. Even di kita punya bahkan sekarang yang laris aplikasi bagaimana caranya untuk memblok supaya kita tidak terganggu dengan masalah itu, karena pada dasarnya akhirnya itu bukan cuma secara mesin juga tapi secara kepala juga. Maksud saya secara kita punya brain, secara kita punya attitude itu juga jadi mulai seperti kayak gitu, tidak gampang percaya. Intinya satu itu, tidak mudah percaya gitu kan. Jadi memang pendekatannya akhirnya harus berbeda. Jadi yang tadi yang diibaratkan tadi yang gambarnya orang yang di dalam igloo betul-betul tidak mau. Jadi sekarang kita justru harus encourage mereka sesuatu something yang unik atau something different supaya dia mau keluar dari dia punya bea, dan nggak ada gunanya kita hantam dia dengan berbagai macam media yang sama dengan cara yang sama. Kalau mereka memang sudah tidak mau ya nggak mau. Ya, kira-kira seperti ini yang diibaratkan oleh si ya, karena memang cara konsumsi mereka sangat yang sekarang sangat berbeda. So memang yang sekarang itu adalah yang kita bilang AIDA yang berubah menjadi AISA. So what is the AIDA? AIDA sebenarnya kan kalau semua pernah belajar komunikasi, rasanya adalah ini semuanya kan pasti semuanya pada S2 gitu kan, manajemen, ada bagian marketing ya kan. Nah di sana kan ada yang namanya awareness, interest, desire, dan actions gitu kan. Nah awareness itu bagaimana cara mereka paling tidak untuk mereka pernah dengar ya, interest bagaimana caranya supaya informasinya kita benar-benar lebih menarik ya, and then juga the desire bagaimana caranya sudah muncul daripada mereka dan akhirnya mereka actions. Tapi dalam kenyataannya kita bisa lihat bahwa secara psychological transformation proses AD itu dibuat jadi sedikit lebih menyempit, di mana akhirnya ditambahkan dengan yang namanya search, actions, and share ya, yang seperti yang ini. Jadi dari sekarang yang kejadian memang yang sebelumnya yang dari AIDA ini akhirnya dia menjadi move to yang namanya AISAS gitu. Nah sekarang nanti kan kamu juga akan akhirnya bisa bilang gitu loh, sekarang so what gitu kan, apa yang sebenarnya menarik daripada apa yang tadi saya ceritakan tadi. Nah saya tadi mau sampaikan lagi, yang kita ngomong masalah AIDA dan itu sebenarnya bukan cuma semata-mata kita ngomong awareness, interest, desire, terus sekarang jadi awareness, interest, search, actions, dan share. Sebenarnya apa sih konsep yang utamanya pada saat kita ngomongin masalah awareness dan interest gitu?
kita ngomong masalah awareness dan interest juga pada saat sekarang ini juga kita sebenarnya ngomong mengenai masalah bagaimana cara orang bisa dibuat aware dan bagaimana cara orang bisa dibuat interest gitu. Di dalam perhitungan media ada banyak hal yang sebenarnya dengan perhitungan pada zaman yang pada saat yang sekarang ini kan sebenarnya orang lupa bahwa di awareness itu contoh di media ada perhitungan bahwa satu orang harus bisa nonton kena terpaan 3 kali ya, jadi kena coverage 3 kali minimum 3 kali dan 3 kali itu adalah minimum, 1 kali itu adalah 30 second. Oke, sekarang apa teori itu? Teori itu apa? Nah, balik lagi, teori itu bukan cuma sekedar teori, tapi itu memang secara psychological dan berhubungan dengan masalah memories of people. Ya, karena kita berhubungan bukan dengan mesin ya, karena kamu kena tuk kayak NFC misalnya, tuk kamu sudah 3 kali ya, aku udah bilangnya 3 kali, enggak. Kita berhubungan balik lagi dengan orang. Ngerti? Berhubungan dengan orang, berhubungan dengan yang namanya kemampuan orang as a human being, ya, berhubungan dengan kemampuan mereka juga untuk bisa mendigest, berhubungan dengan short memory dan long term memory gitu loh untuk ingat. So that's why saya bilang lagi karena mereka juga penting untuk bisa mengingat, bukan cuma karena itu dia sudah lihat something like yang misalnya di Facebook cuma sekedar just view. Ya kita view, apalagi yang namanya Facebook, kita tidak tahu apakah Facebook view karena dia cuma kebetulan scrolling up gitu ya, atau benar view bisa melihat dan mengamati dan staring secara lama gitu ya. So memang itu ada berhubungan lagi kembali lagi dengan masalah kemampuan orang. Pertama, kemampuan orang as human being untuk bisa mendengar, melihat, mencermati, mengamati dan mengingat. Ini berhubungan dengan masalah kreativitas. Oke, nah kalau kalian semua lihat lagi, bagaimana sih, apa sih yang membuat orang bilang ini TVC yang baik, iklan yang baik? Ya, itu akan berhubungan. Oke, sekarang kita diskusi deh, jangan ngajar gue. Aku kadang-kadang lupa, kalian semua pintar sebenarnya. Maksudnya sudah. Oke, boleh nggak kita diskusi sekarang ini? Boleh. Kalau menurut kalian iklan TV yang bagus itu apa? What's the parameter untuk bisa menentukan bahwa iklan ini oke? Unik kali. Oke, uniqueness. Terus ada cerita yang sentimental kayak iklannya Thailand itu kan mereka suka bentuknya ke feeling. Jadi unik, iklan sentimental, viral. Kenapa viralnya apa? Viralnya ditinjau dari sudut apa? Jadi diomongin terus aja sama orang Karena tadi unik. mungkin ya. Oke, misalnya tadi terus apa? Clear, jelas gitu, message-nya apa, Jadi jelas. begitu lihat itu iklan, oh gue tahu nih ini produk lagi ngomongin diskon. Ya, jangan sampai nggak jelas ya. Nah, Oke, Atau terus sekalian yang cheesy banget gitu. Ya, Yang kayak kulit manggis mengganggu. atau apa itu. Iya, Yang sorbet. jinglenya kulit Itu manggis. jadi viral Pasti, gitu. pasti. Pasti. Padahal isi banget. Oke. Nah, tadi memang jadi semuanya memang benar ya, jadi masalah uniqueness, mengenai masalah bahwa secara emosional catchy. Tadi kan kita ngomong, kebetulan itu contoh kalau dari Thailand kan memang begitu, ini berhubungan dengan culture gitu. Nah, walaupun tidak semua iklan harus mengikuti root kreatif seperti itu, dan kita nanti pisahkan antara yang tadi kamu bilang, jadi unik misalnya, atau misalnya ada yang punya stopping power gitu loh. Ada yang unik tapi dia nggak punya stopping power. Biasanya unik ada stopping power ya, tapi ada juga yang unik tapi nggak punya stopping power gitu loh. Misalnya yang tadi yang contohnya deh yang paling gampang kita lihat yang si Bukalapak buat, misalnya tiba-tiba itu ada sesuatu hal yang unik, oh apa sih ini gitu loh, walaupun bete kan dia kelamaan kan gitu kan loh. Iya kan biasanya seperti kayak begitu, tapi kira-kira terus ada juga yang maksudnya relevan ya, ada relevan tadi yang kamu bilang gitu loh, bahwa clear gitu. Kalau nggak clear ini apa, lu ngomong apa sebenarnya gitu, nggak jelas juga ya. Jadi dan biasanya harus selalu punya insightful ya, insightful, jadi ada nilai-nilai edukasi yang oh iya tuh bener. Nah, apalagi kalau orang Indonesia senang, karena tiap kalau orang Indonesia secara personality senang menerima hal-hal yang positif, ngajar, dan selalu suka dipersonifikasikan sebagai orang yang baik. Misalnya apalagi nanti untuk produk ini nih, produk Kidit Pakal ya, itu pasti banyak menyangkut seperti itu.
Nah, oke, tadi saya balik lagi kepada yang namanya awareness dan interest. Nanti itu kita juga challenging-nya adalah seperti kayak begitu. Bagaimana caranya di awareness interest itu challenge-nya bahwa orang bukan cuma sekedar lihat. Nah, masalahnya sekarang challenge-nya kita adalah pada saat kita produk digital. Ya kan? Semuanya instan. Lihat handphone yang biasanya orang lihat di TV, lihat di TV-nya besarnya 19 inch minimal. Sekarang TV jadi semakin murah dong. Ya, harusnya 39 inch sampai 42 inch. Sekarang lihatnya di begini. Bisa ngerti, kira-kira ngerti maksud saya. Sampai sudah berapa orang bisa ngingat gitu kan. Kalau kamu lihat di billboard, satu-satunya tuh yang billboard yang punyanya Big TV di depan Mall Taman Angga, dia cuma satu-satunya kan, besarnya walah alim itu 20 kali 40 meter. Iya. Ya. Sekarang kamu bisa lihat semuanya shrinking. Apapun kita komunikasikan lewat di handphone, dan handphonenya kamu cuma dilihatnya 1 second. Yang ada orang cuma begini doang. Ya, kecuali kalau misalnya kamu udah benar-benar di Facebook, even juga di Facebook juga orang yang namanya timeline hilang dalam sekejap. Oke, ya. So, this is yang saya bilang kembali lagi challenge. Kenapa sampai misalnya ada terjadi shift seperti kayak begitu juga? Karena mungkin satu hal, pada saat kita mengkomunikasikan sesuatu sudah ada yang namanya likability, ya. Yang namanya likability, aduh aku suka banget dengan Coca-Cola. Kenapa? Karena orang sudah dijajah, balik lagi dalam contohnya Coca-Cola, likability tinggi. Kenapa? Karena orang sudah lihat bentuknya. Jadi manusia itu dilihat bukan cuma flat foto, bukan kayak pas foto doang. Udah dilihat, waduh keren, ada musiknya, anak-anaknya cool gitu kan. Siang-siang nyanyi-nyanyi di gudang gitu kan. Pakai dance dan segala macam. Likability itu akhirnya ada, preferences itu ada gitu. Dan kamu bisa bayangkan selama ini kamu kita dicekokin secara manusia for hundreds of years gitu kan. Nah, itu yang saya bilang yang perlu kita challenge lah kondisi. Kamu bayangkan dengan produk-produk yang misalnya memang akhirnya kebetulan aja karena dia tekan likability jadi traffic naik. Nah, pada saat traffic naik, pada saat likability dan segala macam kita punya bunch of customer tinggi, itu juga yang kita harus perhatikan adalah mengenai apa? Mengenai masalah churn. Dengan mudahnya juga mereka juga setelah mereka terlalu banyak mendapatkan kita juga terlalu banyak dapetin itu dengan mudahnya sebelah ini aku nggak mau ngerti gitu loh. Kenapa? Karena mereka juga tidak kenal dengan kita, ngerti. Ada satu hal yang saya mau juga sampaikan, ini juga terjadi di dunia retail ya, terutama kalau misalnya kita cuma jualan masalah harga. Banyak sekali produk-produk yang akhirnya dibeli oleh konsumen. Kenapa? Karena itu harga murah dan segala macam. Harga murah. Oke, ini udah. Oh ya, ini belinya karena murah, bukan karena memang senang, bukan karena suka. Ada deep inside dalam hati yang percaya, confidence dengan bisnis brand gitu. Jadi balik lagi, yang namanya iklan, dia meng-carry banyak hal. Bukan cuma sekedar kamu bilang, oh this is to bring the awareness. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya sekarang sudah tahu, sudah lupa. Kalau sudah kayak begitu ya udah, yang namanya Unilever sudah tidak iklan lagi, buat apa? Ngerti ya? Dari dulu sampai sekarang dia akan tetap mau nggak mau untuk apa mereminding hal tersebut. Oke, so saya mau balik lagi yang tadi namanya Aida dan Aisas gitu ya. Jadi ini prosesnya dan akhirnya banyak sekali yang terjadi. Nah, balik lagi kenapa tadi tiba-tiba yang misalnya si kita ambil contoh misalnya taruhlah Bukalapak atau siapapun tiba-tiba muncul lagi di awareness. Kenapa? Karena juga berhubungan dengan itu. So bukan cuma bahwa oke, kita tambah lagi kita punya audience, kita kurang audience. Mungkin karena masalahnya bukan cuma karena kurang audience. Masalahnya dia adalah churn-nya mungkin tinggi. Nanti churn tinggi kenapa? Karena likability gitu loh. Dari antara sekian banyak mana yang masuk dalam hati. Nah, masuk dalam hati gak bisa cuma sekedar satu kali pakai. Bener-bener secara profiling itu harus masuk. Balik lagi. Jadi saya cuma mau mengajak semuanya untuk berpikir ya bahwa this is not a simple
game. Ya, it's not a simple game. Challenge yang Anda akan hadapi nanti cukup kompleks ya, dan saya sendiri terus terang kalau aku mau di dalam posisi itu, saya juga harus bilang bahwa saya juga mungkin harus mikir dengan baik, betul-betul menganalisa dengan baik. Even juga kita analisa juga sometimes juga salah analisa, karena balik lagi semua analisa itu kan cuma data itu cuma di atas kertas, kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Satu contoh yang saya mau cerita, misalnya kalau kejadian misalnya di pada saat saya nanti kerjasama dengan operator, dan saya kerjasama dengan operator, mungkin banyak sekali kan yang nanti akan dipush, dibantu oleh operator. Nah kadang-kadang kan sudah, waduh pokoknya kalau operator datang semua sudah everything will be fine gitu kan. Everything will be better than this. Padahal juga tidak bisa cuma sekedar itu. Karena apa? Operator juga akan memandang Anda cuma sebagai salah satu mainan dari sedemikian banyak apps gitu loh. Kebetulan lagi kebutuhannya kemarin Indosat lagi sedang mau launching apa,